Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Kartika di Jombang. Mbak Kartika menceritakan tentang sesuatu yang horor. Gak cuman berhubungan dengan sesuatu yang mistis yang gaib seperti itu, melainkan horor juga dalam kehidupannya. Tahun 2005 itu adalah masa-masa terpuruknya Mbak Kartika. Jadi pada saat itu Mbak Kartika sudah menikah, ya tentu saja punya suami dan memiliki 2 orang anak. Anaknya itu juga udah lumayan cukup gede, yang satu itu SD kelas 1, yang pertama, yang kedua itu belum sekolah. Dan ya, awalnya Mbak Kartika sendiri itu hidup baik-baik saja gitu ya, normal. Mbak Kartika itu, atau Mbak Tika gitu ya biar gampang, Mbak Tika itu hidup di rumah ngurusin anak-anak sambil melakukan pekerjaan apapun yang bisa dilakuin sama Mbak Tika tadi. Nah kebetulan Mbak Tika itu ada satu kelebihan, yaitu menggambar. Tapi bukan melukis kayak gitu tuh enggak. Menggambar oret-oret kayak gitu tuh lumayan cukup bagus, dan warga sekitar itu udah tahu dari dulu. Jadi memang dari SD gambarnya Mbak Tika itu kalau misal dinilai itu selalu dapat 8+, pokoknya bagus lah. Nah, dari situ akhirnya apa? Warga pun beberapa dari mereka meminta Mbak Tika itu untuk ngajarin anaknya menggambar gitu ya. Jadi kayak dikasih kursus atau apa semacam itu, diajarin lah. Nah dari situ juga Mbak Tika lumayan ada pendapatan lah. Suami bekerja di sana di luar, Mbak Tika itu ngurusin itu sambil nyambi-nyambi, yaitu ngurusin pekerjaan utama, pekerjaan rumah tangga, ngurusin anak lah. Sampai akhirnya beberapa tahun menikah dengan hasil 2 orang anak itu, ya dipikirnya Mbak Tika semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan mulus gitu kan. Dan ternyata semua berawal begini. Pada suatu hari suaminya Mbak Tika kan bekerja gitu ya, bekerja sebagai seorang karyawan lah. Nah kalau dibilang cukup, ya kehidupannya Mbak Tika itu tercukupi. Dan suaminya sebelumnya itu selalu pulang tertib. Ya ini mungkin gejala-gejalanya itu udah ketahuan dari awal kali ya. Biasanya itu jam 5 sore atau mentok-mentok itu jam 6 sore. Gelap itu udah di rumah lah. Nah belakangan, 2 bulan belakangan Mbak Tika itu memperhatikan, ini suamiku kenapa ya belakangan itu selalu pulangnya itu malam, meskipun suaminya itu berangkatnya juga agak siangan, sekitar jam, biasanya itu kan pagi, dari jam 7:30 atau jam 7 itu nganterin anak sekolah, terus sekalian berangkat gitu. Nah ini tuh agak siang, nganterin sekolah dulu, terus pulang ke rumah, nanti tidur sebentar, yaitu jam 9 baru jalan dari rumah. Ya Mbak Tika nggak menegur atau gimana, udah biarin aja, mungkin memang pola atau ritme kerjanya itu seperti itu kali ya sekarang. Berangkat jam 9, nanti pulang ke rumah itu ya jam segitu, jam 9 malam juga. Perasaan jam kerjanya itu tambah panjang suamiku. Awal-awal Mbak Tika pun tidak berani komplain. Cuman sempet nanya, Mas, kok sekarang berangkatnya sering siang? Emang enggak apa-apa Mas? Udahlah kamu udah usah ikut campur, katanya begitu. Ya langsung dijawabnya seperti itu. Mau berangkat jam berapa kayak terserah, kata si suaminya. Jawabannya itu mulai ketus. Dan memang ada yang berubah pada diri suaminya. Dulu suaminya ya biasa aja, memang cuek orangnya. Cuman belakangan itu cenderung ketus, jarang di rumah. Begitu pulang ya kayak gitu, mukanya manyun dan sebagainya. Mbak Tika pengen nanya tapi tidak berani. Kalau misal jam itu nanya, jawabannya itu bakalan tidak enak, bakal nyakitin katanya. Jadi ya udahlah, aku diemin aja, yang penting keperluan dia, apa yang dia butuhkan gitu. Aku kan biasa kalau misal dia pulang selalu tak bikinin teh manis, kalau ndak kopi gitu ya.
Itu selalu seperti itu. Dan suaminya tidak pernah komplain kalau misal bikinin teh manis ya, yang diminum teh manisnya, dibikinin kopi, yang diminum kopinya. Itu nggak pernah komplain. Aku juga kadang nyiapin air anget, misal suamiku mau mandi, jadi udah tak siap-siapin semuanya, pakaian ganti dan sebagainya. Itu udah tak kerjain lah pokoknya, kata si Mbak Tika. Pokoknya udah itu aja, aku ndak berani nanya yang macem-macem. Sampai ya itu tadi sekitar 2 bulan. Mbak Tika itu udah benar-benar curiga setelah mendapatkan informasi. Jadi ada salah satu temannya Mbak Tika, ini tetangga juga, ini ngomong, Tika, aku mau ngomong sama kamu, katanya. Iya, Mbak, kenapa? Tapi ini aku minta maaf dulu ya, kata si tetangga tersebut. Iya, ndak apa-apa Mbak, kenapa? Mbak Tika pun udah mulai khawatir ya, loh ada apa ini? Nah, tetangganya pun cerita, Mbak, aku kan kemarin habis jalan sama suamiku ke daerah sana Mbak, lumayan cukup jauh. Ini udah deg-degan Mbak Tika gitu kan. Pasti ini ada hubungannya sama suamiku. Itu kayak perasaannya tuh nyambung. Mbak Tika itu kayak udah menebak. Dan ternyata itu bener. Aku ngelihat Harno Mbak. Aku ngelihat Harno, Tik, katanya begitu. Mas Harno, iya ya Mas Harno kan memang lagi kerja Mbak. Mbak Tika berusaha menyembunyikan perasaan yang gak enak gitu ya. Ya iya betul, suamimu lagi kerja. Cuman aku kemarin ngeliat suamimu, ya aku ndak tahu ya itu mungkin teman kerjanya atau bagaimana. Nah bener kan Mbak Tika, arahnya ke sana nih omongan itu. Emang kamu ngeliat apa Mbak? Aku ngeliat suamimu itu lagi makan siang bareng ya. Oke lah, aku awalnya oh itu mungkin teman kerjanya atau bagaimana. Ya pas tak perhatiin aku kan kebetulan lama di situ ya sama suamiku. Mas tunggu dulu, jangan pergi dulu. Aku mau ngeliat, kata si temannya itu. Akhirnya dipantau, dilihat terus sampai makan selesai. Aku ndak enak ngomongnya, Tik, Mbak, ndak apa-apa. Kalau mau cerita itu yang full, yang gak enak itu kalau misal cerita begitu setengah-setengah, nanti saya kan pikirannya jadi kebagi dua, berpikir positif sama ada yang berpikir negatifnya. Kalau mau positif sekalian, kalau mau negatif ya negatif sekalian. Iya Tik, jadi pas bangun habis selesai makan, aku ngelihat tapi nggak tahu apa yang aku lihat benar atau enggak gitu ya. Nah kata Mbak Tika, Mbak nggak usah belit-belit gitu ya. Kata Mbak Tika itu udah cuet, ini mau ngomong itu tinggal ngomong aja. Akhirnya apa sih temannya itu pun, ya suamimu gini Tik, ngelus rambutnya sih teman perempuannya itu gitu. Itu udah sakit hati banget Mbak Tika. Ada apa ya dengan Mas Harno ya? Mbak, itu kamu beneran lihat itu? Ya aku ngelihat, cuman kan belum tentu yang aku lihat itu benar gitu ya. Si temannya tetap bilang begitu. Terus apa lagi Mbak? Ya itu setelah dielus, ya aku nggak ngerti, kayaknya mereka tuh emang deket Tik, ya tak tungguin sampai pulang kan naik motor kan. Dan ya begitu saat pulang naik motor, boncengnya itu beda Tik antara temen sama ini, kata situ ya. Dan lagian ya begitulah, bonceng-boncengan begitu, kata si ininya. Maksudnya gimana? Ya itu temannya boncengnya meluk Harno, kata situ kan. Udah Mbak Tika itu udah, ya sudah Mbak, anggap aja itu bener, misalkan gitu ya Mas Harno itu punya seseorang yang lain di luaran selain saya, ya sudahlah, kata si Mbak Tika. Mbak Tika itu ingin mengakhiri obrolan tersebut karena takutnya tuh tangisnya pecah di sana gitu ya. Jadi ya udah Mbak, aku makasih banget atas informasinya, kata si Mbak Tika. Tik, yang sabar ya Tik ya. Iya Mbak, aku sabar gitu. Akhirnya sudah, si temannya pun pulang. Tadi Mbak Tika masuk ke dalam rumah nangis di situ. Pas nangis, anaknya yang SD itu kan udah pulang. Bu, ibu kenapa kok ibu nangis gitu kan? Dicariin tangannya, dikiranya tuh kena pisau, keperang atau apa gitu. Ndak ibu, ndak apa-apa, ibu cuman agak pusing, kata si Mbak Tikanya. Ya hal seperti itu ditutupin lah dari anak gitu ya. Ibu agak pusing gitu, sebentar ya ibu, istirahat sebentar ya. Iya bu, mau dibeliin obat bu, katanya.
Oh, ndak usah, kata si ibu, nanti sebentar juga sembuh. Udah kamu, ibu minta tolong jagain adikmu dulu. Iya bu, anaknya nurut ke sana jagain adiknya. Mbak Tika pun ya tiduran di situ sambil nangis terseduh-seduh. Adalah mungkin sekitar setengah jam gitu ya. Sampai akhirnya udah, aku harus kuat, aku harus menerima hal ini. Tapi aku mau diem dulu. Sikapku aku mau diem, aku ndak mau negur Mas Harno dan sebagainya sebelum aku melihat langsung, kata itu kan. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan. Sehari malam itu Mas Harno pulang, Mbak Tika tetap berusaha bersikap baik. Malam selanjutnya pun sama. Selanjutnya sama gitu. Sampai beberapa hari kemudian Mbak Tika itu udah menyusun strategi. Ini gimana caranya ya? Akhirnya apa? Ya sudah, terpaksa ini anak-anakku tak titipin ke mertuaku, kata si Mbak Tika. Karena di kampung itu memang deketnya sama mertua. Udah, aku titipin aja dulu. Aku bilang ya mau ke pasar atau mau apalah gitu. Akhirnya kesana. Pada suatu hari itu tadi, Mbak Tika pun menitipkan anaknya. Adiknya, yang kakaknya, yang anak pertama, yang SD itu bilang, nanti kamu pulangnya ke rumah nenek dulu ya, jangan ke sini soalnya ibu mau pergi ke pasar, takutnya ibu belum pulang. Iya bu. Nah hari itu keluarlah Mbak Tika menyelidiki suaminya. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji yang muter-muter di samping saya ini adalah bawang goreng renyah. Ini produksi sendiri ya, renyah tanpa campuran apapun, bawang murni, nggak ada tepung, nggak ada apa. Dan ya monggo, yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Juga untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, itu udah bukan Mbah Warmo lagi ya, sekarang itu video, memang video saya yang lama, itu diangkat ke sana. Barangkali ada kawan-kawan yang ingin bernostalgia atau apa, monggo mampir. Dan terima kasih kawan-kawan yang sudah bersarang di sana gitu, yang sudah ya udah berkunjung, udah ngasih dukungan, itu terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Kartika. Mbak Kartika keluar ke sana, ya pokoknya nunutin rutenya itu nggak disebutkan, nggak diceritakan. Bener, Mbak Kartika itu melihat suaminya bersama perempuan lain. Intinya hari itu tuh seperti itu, sangat menyakitkan. Tapi yaitu tadi, karena emosi nggak stabil, aku nggak mau ngelabrak ke sana. Yang jelas aku udah punya bukti, aku udah melihat sendiri, temanku juga melihat apa yang dibilang sama temanku itu udah benar. Udah, aku mau pulang. Pulanglah, fokus, berusaha membuang itu semua. Aku mau fokus ke anak-anakku. Hari itu bisa dikendalikan. Mas Harno pulang pun seolah nggak terjadi apa-apa. Sampai pada suatu hari, akhirnya ngomonglah Mbak Tika, Mas, aku udah tahu semua Mas. Suaminya diem aja kan. Tahu apa? Katanya. Aku udah tahu kamu punya yang lain di luar gitu. Intinya ngomong seperti itu. Mas Harno pun marah. Kamu tahu apa gitu kan? Tahu apa? Jangan mulut itu jaga, jangan asal ceprot-ceprot begitu. Ya mau gimana, orang aku udah ngelihat sendiri Mas. Warga juga udah banyak yang melihat. Aku awalnya berdasarkan informasi orang, tapi aku nggak terlalu percaya. Dan aku coba cek, ternyata memang bener Mas gitu. Itu siapa? Kata si Mbak Tika kan. Itu istriku katanya. Langsung dijawab begitu. Masih mending kalau misal selingkuhan, kata si Mbak Tika gitu ya. Itu langsung dijawab sama suaminya, itu istriku. Kenapa? Emang kamu kenapa gitu kan? Ya itu menyakitkan buat Mbak Tika. Ya sudah Mas, kalau kayak gitu aku nggak mau ribut katanya. Aku nggak mau ribut. Dan ya sudah katanya. Aku nggak apa-apa, aku nerima itu, kata si Mbak Tika. Dalam hati sih kebakar gitu ya. Cuman nggak mau ribut di rumah, nggak mau anak-anak itu melihat orang tuanya bertengkar. Akhirnya sudah, Mas Harno pun berangkat kerja. Mbak Tika pun seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tapi ya memang dari pagi udah males ngomong, udahlah aku diem aja gitu kan. Akhirnya apa? Mbak Tika pun
secara impulsif gitu ya, secara mendadak ini memutuskan, udahlah aku pergi aja dari rumah ini gitu kan. Anak-anak gimana ya? Oh, anak-anak tak bawa aja berarti. Yuk kita jalan-jalan, kata ibu. Nah, maksudnya Mbak Tika itu ini kan tinggal bersama suaminya itu kan di Jombang. Mbak Tika sendiri itu dari Purwodadi. Purworejo atau Purwodadi ya? Aduh, saya itu selalu bingung antara Purworejo dan Purwodadi. Pokoknya Purwo itu bukan Purwokerto ya, dari daerah situ. Mereka pun, Mbak Tika dan anak-anak akhirnya pagi itu, siang itu pergi dari rumah. Tetangganya yang cerita, Tik, sabar ya Tik ya. Iya Mbak, makasih Mbak gitu. Sepertinya temannya itu bisa membaca apa yang terjadi sama Mbak Tika. Pergi siang itu, tidak tahu mau kemana, sempet mampir di rumah mertua itu untuk izin ya. Jadi setidaknya tuh ngasih tahu lah, Pak, Bu, aku mau pulang kampung dulu, katanya begitu. Ini anak-anak mau tak ajak. Loh, kok mendadak, kata mertuanya. Mertuanya baik gitu ya. Loh, kok mendadak begitu, Tik? Ada apa? Ditanya begitu kan sama mertua. Oh, enggak ada apa-apa Bu, aku cuman, maksudnya ada apa itu di sana gitu ya. Bapak sama Ibu sehat kan? Ya, alhamdulillah sehat, padahal Mbak Tika juga enggak tahu kondisinya bagaimana. Ya, alhamdulillah sehat gitu kan. Kebetulan ya saya pengen pulang aja gitu. Mas Harno tahu, kata si orang tua. Ya, aku udah ngomong sama Mas Harno, intinya bener kan, ngomong bukannya bohong. Aku udah ngomong, ya ngomong masalah itu sebenarnya dalam hatinya Mbak Tika, jadi dia enggak bohong. Sudah setelah pamitan, ya mungkin selepas zuhur gitu ya, disuruh makan dulu cucu-cucunya itu, anak-anaknya Mbak Tika. Setelah makan baru mereka melanjutkan perjalanan. Nah, melanjutkan perjalanan itu dengan menggunakan bus. Ya, anaknya itu gimana ya? Anaknya tuh nurut-nurut banget, kata Mbak Tika. Mungkin tahu kali ya kesedihan ibunya, terutama anak yang pertama itu tuh nguwel terus sama Mbak Tika. Gak banyak ngomong, yang kecil pun sama gitu. Sepanjang perjalanan sampai akhirnya Mbak Tika itu sampai di rumah mertua. Sampai di rumah orang tuanya. Begitu sampai di rumah orang tuanya, ceritalah semua Mbak Tika masalah itu yang terjadi. Ya tentu saja orang tuanya sedih ya gitu ya. Tapi udah Bu, Pak, ndak apa-apa kok, aku ndak apa-apa. Mungkin aku kadang ya perlu merepotkan Bapak sama Ibu sebentar. Ndak apa-apa gitu. Kenapa? Kamu butuh apa? Bantuan apa? Aku titip anak-anak aja, katanya gitu kan. Aku titip anak-anak. Kalau misal aku butuh nenangin diri, Pak, Bu, katanya. Oh ya sudah. Akhirnya wis. Anak-anak dititipkan, ya yang kecil kan jelas sekolahnya kan di Jombang. Ini udah libur aja lah gitu ya. Aku juga pusing soalnya. Anak libur dititipkan sama orang tuanya Mbak Tika. Pada berarti malam harinya, itu Mas Harno ndak tahu nyusulin ke situ atau ndak, bodoh amat lah. Aku harap sih nggak disusulin ya. Nanti aku mau ngurus semua pindah-pindahannya. Ini anak gitu ya. Sekolah di sini mau tak pindah semuanya. Tapi aku ndak mau merusak hubungan sama mertuaku, karena bagaimanapun mereka itu orang-orang baik, kata Mbak Tika. Aku nanti bakalan ngomong gitu. Ya, aku butuh waktu sendiri untuk menyusun strategi. Anak-anak dititipkan sama kakek neneknya. Mbak Tika sendiri malam itu keluar. Keluar ndak tahu arahnya itu kemana. Jalan kaki, ndak naik motor, ndak apa. Bener-bener jalan kaki, nyusurin jalanan kampung. Masih sore lah, sekitar jam 7-an. Pak, Bu, aku mau jalan-jalan, mau nenangin pikiran, katanya. Iya, tapi jangan jauh-jauh ya, katanya. Iya. Akhirnya sudah. Jalan-jalanlah si Mbak Tika. Mbak Tika jalan-jalan ke sana sendirian, bener-bener ya ketemu sama tetangga. Tika, baru kelihatan, baru pulang, katanya, atau gimana? Iya Pak, saya baru pulang. Udah nggak mood lah gitu ya ketemu sama tetangga. Kalau ketemu sama tetangga,
kayak apa ya, aduh ganggu aja gitu, aku butuh ya, aku jalan-jalan begini aja sambil mikir tanpa harus menyapa orang, pikirnya Mbak Tika. Mungkin aku salah jam juga kali ini, kan masih sore, orang-orang itu masih banyak berkeliaran. Ais, tetap jalan-jalan, ada bakso, berhenti makan di sana gitu ya. Ngobrol-ngobrol sama si mas tukang baksonya, nanya-nanya lah sebagainya gitu. Dan akhirnya setelah makan bakso mungkin sekitar jam 9 malam, di mana kampung tersebut itu udah mulai agak sepi. Mbak Tika sengaja nyari rute yang sepi, dia itu udah nggak takut setan, udah nggak takut apa, pikiran itu lagi berantakan banget. Aku butuh tempat sepi, aku pengen nangis di situ, kata Mbak Tika. Dan akhirnya apa? Dia masuk ke sebuah ya tanah kosong, kayak pekarangannya orang, kebun begitulah. Masuk ke dalam sana, nyari tempat yang sekiranya aku pengen duduk dan agak sedikit ke tengah. Dia pun akhirnya menemukan ada satu pohon di area tersebut juga lumayan cukup bersih ya. Jadi memang kondisinya musim kemarau, jadi rumput-rumput itu apa namanya, kering, enggak selebat saat musim penghujan. Dia pun udah nggak mikir ada ular atau apa. Masuk aja ke situ, duduk di sana sendirian, gelap-gelapan. Duduk di situ nangis terseduh-seduh gitu kan, bener-bener nangis ya, ngomong kasarnya, kemarahannya itu diluapkan semua, tapi yang nggak teriak-teriak, cuman ya kayak gitulah, sambil mukulin tanah gitu ya, sambil apa, meluapkan emosinya. Nah, saat Mbak Tika tuh udah posisinya kan merunduk begini ya, setelah nangis mungkin kurang lebih sekitar 10 menit, Mbak Tika itu merunduk begini aja, lagi merenung, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dok, kamu lagi apa di sini? Itu ada seorang perempuan, ibu-ibu, seusia ibunya Mbak Tika. Cuman dilihat dari penampilannya itu lebih bersih lah gitu ya. Iya, lebih bersih. Terlihat cantik dan itu tadi, pakaiannya tuh khas pakaian adat Jawa. Tapi bukan pakaian yang dari kelas ningrat atau apa kayak gitu tuh, enggak. Pakaian biasa, pakai kebaya, dan si perempuan itu ya berdiri tepat di depannya Mbak Tika, agak nyerong ke kanan sedikit, itu sekitar 2 meter di situ. Mbak Tika kan, aduh asem, aku ketahuan, malu nih. Bu, Mbak Tika ngeliatin, siapa ya gitu ya, Mbak Tika nanya itu kan. Si ibu itu nggak menjawab dia itu siapa. Kenapa? Masalahmu terlalu berat ya Nduk ya. Ya Mbak Tika gimana gitu ya. Waduh malu, aku tadi nangis, mungkin jadi ibunya tahu kali ya. Ndak apa-apa Bu, orang ndak apa-apa ya, namanya orang pasti ada masalah Bu. Ibu itu mendekat, duduk jongkok, pundaknya Mbak Tika dipegang. Yes, bau wangi banget waktu itu, kata si Mbak Tika. Baunya wangi banget, enak banget. Dan Mbak Tika sekujur badan itu merinding. Merinding, tapi merinding enak gimana sih? Kayak badan itu jadi anget. Kamu yang sabar ya Nduk ya. Ya Mbak Tikanya cuma, iya Bu, makasih Bu. Mbak Tika nggak mau membuka cerita itu sebenarnya. Cuman, kamu yang sabar ya Nduk ya. Ibu bisa merasakan, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu sakit hati dan sebagainya. Sekarang begini, apa yang kamu mau? Ditanya begitu. Aku ndak mau apa-apa Bu gitu kan. Kamu mau suamimu kembali? Langsung to the point. Aku ndak cerita ke siapapun doh. Aku baru cerita ke orang tuaku. Orang ini tahu dari mana? Iya, kamu mau, ditegesin lagi, kamu mau suami kamu pulang? Iya Bu, aku mau suamiku pulang. Kamu maafin suamimu? Aku maafin Bu suamimu. Udah, syarat pertama sudah terpenuhi. Ibu, saya akan bantu, bilangnya. Saya akan bantu kamu. Kamu nurut ya, katanya. Ibu mau bantu apa? Ya bantu ngembaliin suami kamu yang diambil sama orang, katanya gitu. Tapi bagaimana caranya Bu? Sebentar, kata si ibu itu.
Ibu itu berdiri sejenak, cuman ngeliatin Mbak Tika begini gitu kan, sambil berjalan ke situ kayak muterin Mbak Tika. Mbak Tika pun, ini ibu lagi ngapain sih ya gitu ya. Lah sudah, biarin aja. Ibu itu kemudian jongkok lagi. Sekarang kamu pulang, besok temui saya di sini lagi, kata si ibu itu. Iya Bu, tapi bisa Bu, bisa, kata si ibu itu bilang begitu. Bisa, sekarang kamu pulang, temenin anak-anakmu. Yaudah, berarti oh bener ini, nyuruhnya bener, aku suruh pulang. Aku jadi ingat, oh iya astagfirullahaladzim, aku itu punya anak gitu kan. Akhirnya ke sana. Anakku kalau misalnya nggak tahu tidur sama neneknya tuh mau atau enggak, pulanglah Mbak Tika. Bu, makasih ya Bu, ya besok di sini lagi. Baik Bu, baik Bu. Akhirnya Mbak Tika pulang, sama itu bilang jangan cerita ke siapapun itu. Akhirnya Mbak Tika pun ya nggak cerita ke orang tuanya atau apa ya. Pulang ke rumah, ya anaknya nungguin, ternyata belum pada tidur. Begitu pulang, ibu gitu kan, lama banget ibu perginya, kata si anaknya. Ya dia, ya maaf tidur. Nah di situ ada harapan. Mbak Tika pun udah nggak semurung tadi gitu ya. Ada harapan. Jadi Mbak Tika berusaha, oke, memaafkan suaminya demi anak-anaknya. Aku nggak mau anak-anakku itu nggak punya bapak gitu kan. Ya maksudnya bapaknya tuh jauh, udah ini gitu. Aku nggak mau. Tidurlah anak-anaknya. Ya sepanjang pagi itu udah mulai agak lumayan cukup ceria. Sakitnya tuh tinggal setengah lah, cara gampangannya ngomong. Akhirnya apa? Malam harinya, singkat cerita aja, malam harinya ditemuilah si ibu-ibu itu lagi. Mbak Tika pun ke sana sekitar jam 9 malam. Bu, aku keluar dulu ya. Loh Tika, ini kan udah malam, kamu mau kemana? Sebentar Bu, aku mau nyari bakso doang kok. Kemarin beli bakso itu enak di sana. Alasannya Mbak Tika begitu. Akhirnya sudah. Mbak Tika menuju ke kebun tersebut dan di sana nggak ada siapa-siapa. Kok nggak ada siapa-siapa? Ya udah Mbak Tika duduk di situ kan. Dan tiba-tiba si ibu itu udah ada di depan. Kamu tepat waktu, kata si ibu. Iya Bu, gitu kan. Nah si ibu itu mendekat. Ini, kamu peras dan kamu kasih air perasannya ke suamimu. Dikasih secari kertas kayak mirip sapu tangan, dan itu kondisinya tuh ya gelap, nggak terlalu jelas ya, cuman bersih lah gitu. Iya Bu, ini aja Bu, iya itu aja. Kamu peras, hasil air perasannya kamu kasih ke suami kamu, katanya. Baik Bu, ya sudah, sekarang kamu pulang. Kamu mau beli bakso kan tadi, katanya. Kok ibu ini tahu ya gitu, kok tahu semua. Iya Bu, baik Bu. Aku pulang dulu. Akhirnya Mbak Tika pulang, dan waktu itu mikir, ini orang atau bukan sih ibu itu sebenarnya. Dan setelah ini, itu Harno itu nggak pernah datang buat jemput Mbak Tika atau apa. Ya sudah, Mbak Tika pun memutuskan, Pak Bu, aku mau pulang ke sana dulu. Alasannya Mbak Tika mungkin ngurus-ngurus sekolah anak atau apa gitu ya, buat pindah. Tika, tapi kamu ndak apa-apa Tik? Aku ndak apa-apa Bu, aku ndak apa-apa kok. Aku kuat kok, kata si Mbak Tika. Akhirnya sudah, singkat cerita, Mbak Tika pun balik lagi ke Jombang sana. Pulang ke rumah, si Mas Harno-nya itu ada di rumah, tapi dia baru berapa hari kok udah pulang. Kata suaminya tuh begitu, wah menyakitkan gitu kan. Tapi Mbak Tika ya berusaha tetap baik gitu ya. Iya mas. Karena Mbak Tika itu tahu, oh ya lupa. Tadi ada keterangan katanya suamimu itu diguna-guna, katanya dari si ibu itu ya. Oh ya sudah. Jadi memang ini bukan hawanya sendiri. Ya wis lah. Akhirnya apa? Mbak Tika pun ke belakang, dia langsung bikinin teh manis aja, tak kasih air ini. Karena beneran diperes gitu kan. Dikasih air, diperesin. Terus sudah ditaruh begitu aja, nggak ngomong apa-apa. Dan begitu balik, Mas Harno-nya tuh udah pergi. Airnya tuh diminum gitu kan. Begitu pergi, paling sekitar 2 jam itu udah pulang. Dan nanya gitu, itu pertanyaannya. Tik, kamu masak apa hari ini? Aku ndak masak mas, nanti beli di situ aja. Oh, besok masak dong. Itu suaminya ngomong seperti itu, Mbak Tika. Ya langsung kan semangatnya kembali. Suamiku kok kembali lagi seperti dulu gitu ya, nanya makan apa. Sebelumnya itu
belakangan itu udah nggak pernah sama sekali. Akhirnya timbul semangat lagi begitu kan. Ya udah Mas, kamu mau masak apa? Aku mau masak sayur lodeh dong gitu ya. Kalau memang kamu nggak repot, iya Mas, nanti tak masakin Mas. Nanti tak. Oh, seneng berbunga-bunga gitu kan. Alhamdulillah, ini kayaknya pesannya berhasil, kata Mbak Tika. Itu siapa sih Ibu? Itu setan atau bukan sih ya? Kok ngasih beginian? Ya saya simpen terus kan sama Mbak Tika. Basah-basah gitu ya, tetap dipegang sama Mbak Tika. Itu tetap aja dikantongin. Aku ndak mau ini keluar, ndak mau jauh, ndak mau nanti ada yang buang dan sebagainya. Dan akhirnya kayak gitu. Dilakukan terus seperti itu sampai apa? Suaminya itu nggak keluar rumah sama sekali. Bilang, Mas, kamu ndak kerja? Aku males kerja, kata suaminya. Udahlah, aku mau di rumah aja dulu. Aku mau main sama anak. Itu nyampe kayak gitu. Hah? Sebegininya, kata Mbak Tika. Lah bodoh amat, suamiku nggak kerja atau apa, aku masih ada penghasilan. Kalau buat sekedar makan doang, kami berempat cukuplah sebulan gitu ya. Pikir Mbak Tika itu udah kayak gitu. Yang penting suamiku tuh nggak kemana-mana. Dan bener aja, sekitar 1 minggu, suaminya itu nggak masuk kerja, nggak mau masuk kerja. Dan kehidupannya Mbak Tika sama suami itu harmonis lagi seperti sebelumnya. Wah, gila kayak gini. Sampai akhirnya pada suatu hari, si perempuan itu, pelakor ya kalau istilah sekarang ya, itu datang ke sana malam-malam sekitar jam 7 malam. Itu datang, Mas Harno, nyariin kan. Duh, ini kok ada perempuan nyariin Mas Harno, jangan-jangan perempuan itu. Dibuka kan sama Mbak Tika. Iya Mbak, nyari siapa? Harno mana, katanya. Mbak siapa ya? Mbak Tika pura-pura, loh ini perempuan yang itu nih gitu. Harno mana? Ada di dalam gitu kan. Mana? Akhirnya apa sih, perempuan itu dengan gak sopannya itu masuk ke dalam rumah. Mbak Tika pun membiarkan aja gitu kan. Dan akhirnya, Mas, kamu ngapain di sini? Udah ngomong seperti itu. Kamu juga ngapain di sini? Kata si Mas Harno. Kamu kok ngomong gitu sih? Ribut sendiri itu si perempuan sama si suaminya. Di satu sisi, Mbak Tika itu seneng. Kenapa? Karena apa? Mas Harno itu cenderung di rumah itu, cenderung dengan Mbak Tika. Kamu sana pulang, ngapain sih gitu ya? Udah. Langsung di-cut malam itu juga sama si suaminya. Mereka mungkin nikah siri atau apa gitu ya. Itu langsung di-cut malam itu. Si perempuan tadi ini mau nyerang, itu udah marah banget waktu itu. Aduh, ada anak-anak gitu kan. Aku tuh, Dedek masuk dulu sana ke kamar, masuk dulu ke sana kamar. Mas, ributnya jangan di sini Mas. Malu katanya begitu kan, sama tetangga, sama anak-anak, kata Mbak Tika. Iya. Suaminya juga ngerti kan. Akhirnya ngomong juga, kamu kan udah gede, udah tua ya. Ini ada anak kecil, jangan beginilah. Dan kamu itu di rumah orang, kata si Mas Harno tadi. Dan akhirnya apa? Si perempuan itu mau nyerang Mbak Tika. Dan di situ tepat kamu lemparkan sapu tangan itu ke mukanya. Ada yang bisikin kayak gitu. Dan itu adalah suara ibu yang di kebun. Mbak Tika pun langsung ngambil begini. Itu kan masih cepel-cepel gitu kan. Itu dilemparin teplak ke muka si perempuan itu. Dan si perempuan itu wah langsung marah-marah gitu kan. Cuman apa, dia tuh kayak nggak bisa melihat gitu, kayak orang bureng begini. Dan akhirnya keluar dari rumahnya si Mbak Tika itu ke sana. Warga kan udah cenderung udah terlanjur tahu ya. Dan ya cerita itu sebenarnya udah nyebar. Mas Harno itu punya istri lain gitu, itu tuh udah nyebar. Jadi warga itu hanya bisa memantau, kayak ini kepalanya burung kasuari yang suka nongol-nongol begitu. Itu pada ngintip-ngintip begini gitu doang. Si perempuan itu keluar. Mbak Tika terakhir melihat itu dia tuh kayak ngeraba-ngeraba jalan, kayak mukanya itu, matanya itu kayak burem gitu ya. Dan akhirnya Mas Harno itu, Tika, aku minta maaf ya, katanya gitu. Iya Mas, enggak apa-apa Mas. Tapi kamu minta maaf apa Mas? Aku enggak tahu, kata si suaminya. Kok seperti ini ya? Kok ada kejadian seperti ini? Nah, dari situ akhirnya Mbak Tika pun sama suami itu kembali
kembali harmonis lagi. Rencana mau pindah sekolah atau apa, itu nggak jadi. Kabar baik ini pun langsung dikasih tahu ke orang tuanya di Purworejo atau Purwodadi itu, dan suaminya ikut Mas Harno. Ya, menjelaskan semua yang terjadi begini. Suaminya Mbak Tika pun, keluarganya Mbak Tika pun akhirnya udah nggak khawatir lagi gitu ya. Syukurlah, alhamdulillah masalahnya udah selesai. Dan ya kehidupan itu berjalan normal lagi. Nah, Mbak Tika tuh sempat kepikiran, aku kalau misal begini nanti ada apa ya, dan ya ditungguin, itu si perempuan itu hanya muncul sekali. Ini pada suatu malam, Mbak Tika itu nggak sengaja kebangun, tiba-tiba kebangun, dan Mbak Tika tuh merasakan kayak ada orang di ruang tengah di sana. Mbak Tika pun ngelongok begini, itu ada perempuan itu lagi ya di dalam rumahnya Mbak Tika. Cuman Mbak Tika nggak berani negur karena takut ini jangan-jangan setan. Dan setelah itu si perempuan itu nengok cuman senyum, ngangguk. Mbak Tika pun begini, malu masuk ke kamar, begitu ngelongok begini tuh dan nggak ada. Nah, setelah itu ada sesuatu yang menarik juga. Sapu tangan itu tuh ada sesuatu yang berharga buat Mbak Tika kan. Dicari-cari, sapu tangannya hilang. Nggak tahu sapu tangannya itu kemana. Sampai sekarang itu nggak tahu. Nanya suaminya, nanya sama anak-anaknya juga nggak ada yang tahu. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Tika di Jombang sana. Terima kasih banyak. Ceritanya, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli, sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir, sudah berkunjung ke channel Lap Horor juga banyak-banyak terima kasih. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.